Siapa yang belum sarapan? Udah. Alhamdulillah. Sarapan sama apa? Sama Sama tempe. tempe. Yang lain? Sama tempe. Bagus ya sarapan tempe. Tempe itu salah satu makanan bergizi yang mengandung protein tinggi, ya, protein nabati yang tinggi. Jadi kalian makan sarapan sama tempe itu berarti sudah mencukupi kebutuhan protein kalian, ya. Nah, tadi siapa yang bangunnya kesiangan? Ayo. Tidak. Tidak ada? Jam berapa kalian bangun? Jam 5, Setengah 5. Semuanya sholat subuh di sini? Alhamdulillah, ya. Harus dibiasakan bangun subuh, kemudian pasti kalian siapa di sini yang tidak mandi? Lagi tidak mandi? Ayo, mandi. Bagus ya, biar tidak ngantuk, biar bersemangat. Biasakan setelah bangun pagi itu sarapan, kemudian mandi. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu kita mempelajari materi ini. Yang pertama, mampu membedakan makhluk hidup dan benda mati. Yang kedua, memahami alasan dan cara pengelompokan makhluk hidup. Jadi di dalamnya nanti ada pengelompokan makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, menjelaskan urutan takson dan klasifikasi 5 kingdom. Nah, tujuan pembelajaran ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Yang pertama, kalian saat bermain ke hutan misalkan. Jadi kalian bisa tahu mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati. Kemudian kalian juga bisa tahu pengelompokannya. Pengelompokan itu yang gimana? Misal pengelompokan hewan yang kaki 4 apa saja gitu. Jadi pas kalian main ke kebun binatang langsung tahu. Oh, ini kelompok hewan mamalia. Oh, ini kelompok hewan yang bertelur seperti itu, ya. Oke, kemudian kira-kira sebelum kita masuk ciri-ciri atau kenapa
dia tinggal di gurun pasir. Coba kalian diskusikan sekelompok-kelompok. Ayo balik ke sini, balik ke sini. Nanti jawabannya kita bahas. Iya, perwakilan. Perwakilan kelompok 1 ke depan. Kenapa kira-kira kaktus yang termasuk ke dalam makhluk hidup yang membutuhkan nutrisi malah habitatnya di gurun pasir yang panas menderang? Kenapa? Ayo. Siapa dulu yang mau? Ya boleh. So, ayo Omi. Ke depan nih. Atau berdiri di sana nggak apa-apa. Oke. Kenapa pinjam keras biar kedengar sampai situ? Karena mempunyai cadangan air di dalam kaktus. Karena mempunyai cadangan air di dalam kaktus. Oke, nanti bahasnya bareng-bareng. Siapa lagi yang mau? Oke, kelompok 3. Ayo, Cak. Karena kaktus mempunyai cadangan air yang berada pada dalam kaktus dan cadangan air tersebut dapat membantu fotosintesis kaktus. Oke, hampir sama ya, karena memiliki cadangan air pada batang kaktus yang dimana cadangan tersebut dapat membantu proses fotosintesis atau dia bisa bertahan hidup walaupun suhu yang panas. Satu lagi, kenapa? Kelompok ini. Ayo di sini aja berdiri. Maka kaktus menyerap air lalu air disimpan di batang sampai bekerja. Oh, kedengar nggak? Nah. Udah kedengar. Oh, yang keras. Baca lagi. Ayo, Jar. Karena pohon kaktus menyerap air lalu airnya disimpan di batangnya. Oke. Pada intinya jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sama ya. Karena kaktus dapat menyerap air dan disimpan di batangnya. Oke, jawabannya itu Ibu anggap betul ya. Karena apa? Yang pertama, kaktus itu menyesuaikan diri di mana tempat tinggalnya yaitu di gurun. Pada saat hujan turun, di gurun juga bukan berarti dia berhujan ya, tapi ada hujan walaupun jarang. Saat ada asupan air, kaktus memanfaatkannya untuk disimpan di dalam batang ya. Kemudian selain daripada itu, posisi tubuh si kaktus juga menyesuaikan. Yang pertama memiliki akar yang dangkalnya deret, jadi bisa dengan mudah dia menyerap air ya. Kemudian batang yang berduri dan batang yang gendut yang di dalamnya bisa berisikan air. Dan yang paling penting, kaktus itu memanfaatkan proses fotosintesis pada waktu malam hari ya. Kalau tanaman lain, proses fotosintesisnya kapan? Siang. Kenapa siang? Ayo. Kenapa tanaman lain proses fotosintesisnya siang? Kenapa? Karena membutuhkan apa? Cahaya matahari. Si kaktus mah kebalik. Dia itu melakukan proses fotosintesis pada malam hari. Ya. Jadi itu mengapa alasan kaktus yang termasuk makhluk hidup tetapi dia bisa hidup di cuaca atau di suhu yang panas. Ya, oke. Terima kasih kepada setiap perwakilan kelompok yang sudah memaparkan jawabannya. Nah, oke, terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yakin. Tentang materi yang sudah kita bahas, ada yang mau bertanya? Ya. Gak ada? Oke, kalau nggak ada, kita ambil kesimpulan dari pembahasan materi klasifikasi makhluk hidup ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, kesimpulannya apa dari pembelajaran ini? Apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kali ini? Klasifikasi makhluk hidup. Ya, klasifikasi makhluk hidup itu berarti apa sih? Makhluk hidup itu berarti ciri-cirinya ya? Ya gitu. Jadi kesimpulannya Ibu bantu adalah dapat membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Ya, dimana kalau benda mati itu dia tidak memiliki ciri-ciri seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ya seperti itu kesimpulannya. Oke, mungkin pertemuannya cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita nanti masih akan mempelajari tentang bab ini, yaitu tentang
kunci dikotomi ya. Nanti kita akan belajar tentang kunci dikotomi. Kalian cari-cari dulu referensi lain, bisa dari mana saja. Kita akan belajar tentang klasifikasi 5 kingdom. Di sana ada kingdom Monera, Protista, Plantae, ya, Ungi, ya, ada 5. Bisa kalian cari-cari dulu referensi biar minggu depan kita belajar tentang kunci dikotomi. Oke? Paham? Paham. Ada yang mau bertanya sekali lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaiannya terlalu cepat atau kalian kurang menangkap. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.